Safdah TV. Wahya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku itu untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik. Syarat yang pertama, syarat yang paling utama untuk dapat syafaat itu wafat di atas apa? Tauhid. Makanya ya Pak, yang kita pikirkan tuh gimana caranya mati di atas tauhid. Jangan pernah kita merasa aman dari syirik, Mas. Sudah merasa pede. Wah, insya Allah saya nggak bakalan berbuat syirik. Tauhid saya sudah oke. Tentu, Mas. Ya, selalu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Syarat yang kedua, izin Allah untuk yang memberikan syafaat. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni." Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Beda dengan manusia. Antum ngasih syafaat kepada orang lain tanpa harus izin sama ya orang yang butuh yang diberikan syafaat. Misalnya antum kenal sama manajer personalia di perusahaan. Antum bilang ke manajer, itu ada teman kita yang ngelamar di perusahaan ente, tolong terima ya. Itu namanya syafaat. Ya, kalau di dunia seperti itu syafaat. Atau misalnya ada orang miskin datang ke antum butuh duit. Antum nggak punya duit. Akhirnya antum menghubungi orang kaya. Akhi, ini ada orang miskin lagi susah. Antum bisa bantu nggak dia? Berarti antum ngasih syafaat untuk orang miskin ini kepada orang kaya. Dan antum nggak perlu minta izin dulu kepada orang kaya. Beda dengan Allah. Siapapun yang mau memberi syafaat harus dengan izin Allah dulu. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni." Syarat yang ketiga, ridho Allah kepada yang diberikan syafaat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah berikan izin dan ridhonya. Makanya Rasulullah SAW di hari kiamat Pak tidak langsung memberikan syafaat. Rasulullah minta izin dulu kepada Allah. Dalam hadis asy-syafa'atul udma itu, ketika kaum mukminin mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya kepada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha, syafaat itu untukku. Lalu Allah pun datanglah ke bawah arasy. Rasulullah pun datanglah ke bawah arasy. Lalu Rasulullah pun sujudlah, terus sujud dan memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah diajarkan di dunia. Baru Allah ajarkan saat itu. Sampai akhirnya Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, washfa' tushaffa." Hai Muhammad, angkat kepalamu. Silahkan kamu minta, kamu akan diberi. Silahkan berbicara, kamu akan didengar. Dan silahkan beri syafaat, kamu telah diizinkan. Baru setelah itu Rasulullah memberikan apa? Syafaat. Setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Siapapun tidak bisa memberikan syafaat kalau Allah tidak izin. Maka orang yang datang ke kuburan wali lalu berharap syafaatnya wali. Dari mana antum tahu bahwa wali ini akan diizinkan oleh Allah? Bahwa Allah telah memberikan izin kepada wali itu untuk memberikan syafaat. Bukannya orang-orang beriman nanti akan memberikan syafaat. Nanti di hari kiamat mereka akan memberikan syafaat itu pun setelah Allah izinkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dari itu, bagaimana akan diberikan syafaat kepada orang yang menyembah dan beribadah kepada wali-wali yang sudah meninggal? Sementara mereka, para wali ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apa-apa. Jelas itu kesyirikan ya akhi. Dan Allah tidak pernah ridho dengan apa? Kesyirikan.